Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mau cerita soal rencana liburan atau mau ngapain pas akhir pekan pakai bahasa Inggris? Tapi malah bingung gimana ngomongnya. Tenang aja, sebentar lagi kita bakal belajar cara paling gampangnya. Jadi, kamu bisa dengan pede cerita soal apa yang bakal kamu lakuin besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai langsung ya dengan pertanyaan buat kamu. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih rencanamu akhir pekan ini? Mungkin mau nonton film atau main bola sama teman-teman? Apapun itu, coba simpan dulu jawabannya di kepala. Soalnya, kalau kita mikirin rencana kita sendiri, belajarnya nanti bakal jadi jauh lebih gampang. Nah, buat ngobrolin soal masa depan, kita tuh cuma butuh satu kata ajaib, beneran, satu aja. Dan kata saktinya itu adalah will. Kelihatannya simpel banget ya, tapi kata ini punya kekuatan super buat menceritakan semua rencana kita. Penasaran gimana cara pakainya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kalau di buku-buku grammar, cara ini tuh namanya simple future tense. Tapi udah, lupain aja istilahnya. Anggap aja ini resep rahasia kita. Resep simple buat nyeritain semua hal seru yang bakalan kita lakuin nanti di masa depan. Dan ini dia resepnya, gampang banget. Cuma perlu 3 bahan aja. Pertama, subject, atau siapa yang melakukan kegiatannya. Bisa I, you, atau nama temenmu. Kedua, langsung masukin kata ajaib kita, yaitu will. Dan bahan terakhir, kata kerja bentuk dasar, atau gampangnya verb 1. Maksudnya kata kerja yang masih polos tanpa tambahan apa-apa. Jadi pakainya study, play, watch. Bukan studying atau play dia. Udah, gabungin ketiganya, dan jadi deh. Yuk kita coba langsung resepnya. Lihat contoh pertama ini. Next year, Cici will study at junior high school. Artinya, tahun depan Cici akan sekolah di SMP. Coba kita pecah ya. Subjeknya siapa? Cici. Terus ada kata ajaibnya, will. Dan terakhir kata kerjanya, study. Nah kan, pas banget sama resep kita tadi. Sempurna. Terus gimana kalau subjeknya lebih dari satu orang? Nih, kayak di contoh ini. Joshua and Matt will play football 2 days from now. Aturannya tetap sama persis. Subjeknya Joshua and Matt langsung diikuti will play. Jadi mau yang lakuin 1 orang, 2 orang, atau 100 orang sekalipun, resepnya nggak berubah sama sekali. Praktis banget kan? Oke, satu contoh terakhir biar makin nempel di kepala. She will watch a comedy movie tonight. Polanya sama lagi kan? Ada subjek she, langsung diikuti will watch. Gampang ya? Jadi intinya cuma inget 3 hal ini aja. Siapa pelakunya, terus will, terus kegiatannya apa. Udah sesimpel itu. Oke, resep dasarnya udah kita pegang nih. Tapi, sebuah rencana kan bakal lebih jelas kalau ada waktunya, ya Mbak? Nah sekarang, ayo kita bikin kalimat kita jadi lebih keren dengan nambahin detail kapan sih semua itu bakal terjadi. Nah, di sini kita punya beberapa penanda waktu atau adverbs of time yang paling sering dipakai. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ada tomorrow, artinya besok. Tonight, artinya malam ini. Kalau mau bilang minggu depan, kita pakai next week. Anggap aja kata-kata ini tuh bumbu tambahan yang bikin rencana kita jadi makin jelas dan detail. Nah, mungkin kamu nanya, terus naruh kata-kata ini di mana? Jawabannya gampang banget dan fleksibel. Kamu bisa taruh di paling depan kalimat atau di paling belakang. Dua-duanya boleh. Misalnya kamu bisa bilang, tomorrow I will go, atau I will go tomorrow. Artinya sama persis dan dua-duanya benar. Tinggal pilih aja mana yang menurutmu lebih enak diucapin. Sip, sekarang kita udah jago nih nyeritain rencana kita sendiri. Tapi ngobrol seru itu kan 2 arah ya. Nggak asik kalau kita doang yang cerita. Jadi sekarang kita belajar gimana caranya nanya rencana orang lain. Biar bisa mulai obrolan yang asyik itu. Alur ngobrolnya gampang banget. Cuma tanya jawab. Buat nanya, kita pakai kalimat sakti ini. What will you do? Terus tinggal tambahin keterangan waktunya di belakang. Nah, buat ngejawabnya, ya pakai pola yang tadi udah kita pelajarin. I will, terus sebutin deh kegiatannya. Nih, kita lihat contohnya langsung. Dengerin baik-baik ya, dan boleh juga ikutan ngomong. What will you do tomorrow? Artinya, besok kamu mau ngapain? Ini pertanyaan yang super berguna loh buat memulai obrolan sehari-hari. Terus kalau ada yang nanya kayak gitu ke kamu, what will you do tomorrow? Nah, ini contoh jawaban yang pas banget. I will visit my grandmother tomorrow. Alias, aku akan mengunjungi nenekku besok. Tuh kan, polanya sama persis. Subjek I, terus will visit, dan ada keterangan waktunya di akhir. Klop.
Oke, kita udah belajar potongan-potongannya nih. Sekarang, gimana kalau kita lihat semua potongan itu digabungin jadi satu cerita utuh? Biar kita bisa lihat gimana will, kata kerja, dan penanda waktu ini bekerja sama dalam sebuah cerita yang, ya, lebih alami. Coba kita intip rencana liburannya Joshua. Katanya nih, minggu depan, dia dan ayahnya akan pergi atau will go ke taman safari. Nggak cuma itu, mereka juga akan mengunjungi atau will go ke Museum Satwa di Batu. Wah, asyik banget. Di sana mereka akan melihat atau will see banyak replika hewan. Dan yang paling penting, mereka akan menikmati atau will enjoy waktu liburan mereka. Coba perhatiin deh, setiap rencana kegiatannya selalu pakai will kan? Oke deh, teorinya udah cukup. Sekarang giliran kamu yang beraksi. Soalnya cara paling jago buat muasain ini ya dengan langsung nyoba sendiri. Yuk, kita latihan bikin sebuah cerita rencana yang singkat. Coba bayangin ini bahan-bahan buat cerita kamu. Ada kata go, next week, waterfall, view, enjoy, beautiful, fresh, sama take photo. Nah, dari bahan-bahan ini, coba deh kamu bayangin sejenak. Kira-kira cerita rencana liburan kayak apa yang bisa kamu susun? Nah, ini dia salah satu contoh ceritanya. Next week, my family and I will go to the waterfall. The view will be very beautiful. We will take photos and enjoy our time together. Keren ya? Artinya, minggu depan aku dan keluargaku akan pergi ke air terjun. Pemandangannya pasti akan indah banget. Kami akan foto-foto dan menikmati waktu bareng. Tuh, lihat kan? Dengan resep simple yang tadi, kita bisa loh merangkai rencana yang lengkap dan jelas. Jadi, pokoknya ada 3 hal paling penting yang harus kita ingat dari sini. Pertama, resep utamanya will plus kata kerja dasar. Kedua, biar jelas kapan waktunya, tambahin penanda kayak tomorrow atau next week. Dan yang ketiga, buat mulai obrolan, pakai pertanyaan andalan. What will you do? Ingat 3 ini aja, udah aman. Oke, sekarang giliran kamu. Anggap aja ini tantangan dari aku. Coba jawab pertanyaan ini. What will you do tomorrow? Apa rencanamu besok? Pikirin baik-baik, terus coba tulis atau langsung ucapin jawabannya pakai bahasa Inggris. Pakai semua yang barusan kita pelajarin. Ini langkah pertama kamu buat bisa pede cerita soal masa depan. Semangat dan selamat berlatih ya!